Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nisa, Guru Akuntansi SMK Negeri 3 Balikpapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Dengan adanya video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan persamaan dasar akuntansi, mengidentifikasi unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, serta menganalisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus banget nih dicatat dan juga dilaporkan. Tapi gimana ya cara mencatatnya? Nah, di dalam akuntansi ada yang namanya persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi dan untuk apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Jadi, persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah catatan yang menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi laporan keuangan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Makanya perlu banget belajar yang namanya persamaan dasar akuntansi, karena persamaan dasar akuntansi ini nantinya nih akan digunakan sebagai dasar dalam penghitungan akuntansi selanjutnya. Untuk lebih mudahnya, kita coba bermain peran ya. Kita ibaratkan diri kita sebagai seorang pengusaha. Misalkan nih, kita seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan di bidang pengiriman barang dengan nama perusahaan Paketku. Nah, perusahaan kita ini punya apa aja sih, dan juga sumber dananya dari mana aja? Jadi yang pertama, kita punya uang kas senilai 400 juta yang berasal dari uang pribadi pemilik perusahaan sebesar 400 juta. Kemudian yang kedua, kita punya juga yang namanya kendaraan senilai 250 juta yang berasal dari uang pribadi pemilik perusahaan sebesar 100 juta dan juga utang ke dealer 150 juta. Yang ketiga, kita punya yang namanya peralatan berupa seperangkat alat komputer seharga atau senilai 50 juta yang berasal dari utang ke toko komputer sebesar 50 juta. Jadi persamaan dasar akuntansi perusahaan Paketku tadi totalnya antara total yang kita punya dengan total sumber dananya itu harus balance, tidak boleh ada perbedaan. Sekarang yuk kita coba. Jadi dari yang semua kita punya tadi totalnya sebesar 700 juta, kemudian sumber dananya juga sebesar 700 juta. Di dalam unsur akuntansi terdapat yang namanya kas, kemudian kendaraan, kemudian peralatan. Ketiga ini adalah contoh dari harta. Apa sih harta itu? Harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Harta ini nanti akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah harta lancar, yang kedua harta tetap, dan yang ketiga adalah harta tidak berwujud. Nah, yang pertama adalah harta atau aset lancar. Harta atau aset lancar ini merupakan harta yang habis pakai. Jadi umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah uang atau kas. Misal kita punya uang senilai 200.000. Kemudian uang tersebut akan kita gunakan untuk membeli perlengkapan yang seharga 200.000. Maka uang tersebut akan habis ketika kita gunakan. Maka oleh karena itu uang tersebut disebut dengan harta atau aset lancar. Berikutnya ada harta atau aset tetap, merupakan harta yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah peralatan, semisal meja atau kursi yang kalian miliki di kelas. Nggak mungkin kan ketika kalian gunakan meja dan kursi tersebut, kondisi atau bentuknya atau bahkan ukurannya akan berubah, pasti akan sama, kecuali umur ekonomis meja dan kursi tersebut telah 5 tahun. Pasti kondisinya akan berbeda, misalnya terjadi kerusakan. Yang terakhir ada aset tidak berwujud, merupakan aset non-moneter tanpa wujud fisik. Jadi semisal adalah nama baik dari perusahaan.
Nah, selanjutnya sumber dana perusahaan paketku tadi yang berasal dari uang pribadi atau biasa disebut dana milik pribadi dinamakan modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas merupakan hak pemilik atas harta perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Apa saja sih yang mempengaruhi modal? Jadi yang mempengaruhi modal di dalam persamaan dasar akuntansi ini ada 3, yaitu ada pendapatan, beban, dan juga price. Pendapatan merupakan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Sedangkan beban merupakan aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir adalah price. Price merupakan pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Sedangkan kewajiban pada perusahaan paketku kepada pihak lain karena melakukan pinjaman itu dinamakan utang. Utang atau kewajiban ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada utang lancar atau jangka pendek, merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah utang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan juga wesel bayar. Dan yang kedua ada yang namanya utang jangka panjang, merupakan kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah utang bank. Itulah beberapa unsur persamaan dasar akuntansi yang dapat dikelompokkan bahwa harta atau aset sama dengan aktiva dan utang atau modal sama dengan pasiva. Nah, untuk mengukur performa perusahaan dapat dengan rumus harta sama dengan utang plus modal atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yang artinya jumlah harta atau aset memiliki posisi yang sejajar dengan jumlah utang dan juga modal. Hari ini kita akan mengelompokkan berbagai transaksi yang terjadi pada perusahaan paketku selama bulan Juni 2024. Sebelum membuat persamaan dasar akuntansi perusahaan paketku, yang perlu diingat bahwa ketika menganalisis transaksi, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan mempengaruhi sedikitnya 2 jenis akun. Dan kemudian kolom keterangan terisi ketika terdapat transaksi berupa setoran modal, pendapatan jasa, pengambilan pref, dan juga beban. Sebelumnya, kita buat dulu tabel persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Juni 2024, perusahaan menyetorkan uang tunai seharga 5 juta. Maka transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva kas 5 juta bertambah dan juga pasiva modal 5 juta bertambah. Pada tanggal 7 Juni 2024 dibeli peralatan kantor seharga 2.500.000, dibayar dengan kas seharga 1.500.000, sisanya dibayar bulan depan. Maka transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva kas berkurang 1.500.000, aktiva peralatan kantor bertambah 2.500.000, kemudian pasiva utang bertambah 1 juta. Setelah transaksi yang terjadi tanggal 1 dan juga tanggal 7, maka kas akan berubah sebesar Rp3.500.000. Pada tanggal 17 Juni 2024 dibayar hutang kepada kreditur sebesar Rp500.000. Maka transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva kas berkurang Rp500.000 dan juga pasiva utang berkurang Rp500.000. Setelah transaksi yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2024, maka akan terjadi perubahan pada aktiva kas sebesar Rp3 juta dan juga pasiva utang sebesar Rp500.000. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 28 Juni 2024 diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp2 juta. Maka transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva kas bertambah Rp2 juta dan juga pasiva modal bertambah Rp2 juta.
Nah, langsung saja kita jumlahkan kolom aktiva, kas, ditambah dengan peralatan totalnya Rp7.500.000. Sedangkan pada kolom pasiva, utang dikurangi modal totalnya sebesar Rp7.500.000. Karena total aktiva dan juga pasiva sama, maka persamaan dasar akuntansi tersebut sudah benar. Oke, sekarang sudah mengetahui kan apa itu persamaan dasar akuntansi, apa saja unsur-unsurnya, dan bagaimana cara menganalisis persamaan dasar akuntansi. Kalau udah, coba sekarang kita review ya. Coba kita perhatikan pernyataan berikut ya. Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah catatan yang menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Bagaimana nih pernyataan tersebut? Benar atau salah ya? Yap, benar. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui persamaan dasar akuntansi kan? Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Dan jika kalian membutuhkan referensi dari video pembelajaran ini, kalian bisa cek di sini ya. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa membeli terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.